Jadi kalau udah adem otak sama pikirannya, itu berkurang tuh rasa takut akan dunia, rasa takut jadi orang miskin, rasa takut orang kepakiran, takut kemiskinan. Ya, tetap kita ikhtiar. Nanti jangan salah paham nih yang ngomong ya. Tetap kita ikhtiar tetap, karena kita di dunia tetap harus ada ikhtiar. Tapi kalau kita cuma sebatas ikhtiar, nggak melaksanakan yang pondasi ini, mohon maaf lahir batin, sampai ujung berung juga ente bakal uber tuh dia. Betul gak? Udah wayahna sholat, hayya ala sholat, hayo aja ngegedur ente. Ya, begitu. Udah wayahna hayya ala sholat, hayya ala falah, hayo aja kerja terus. Karena dia mengandalkan pekerja, bukan mengandalkan Allah. Makanya bilang, ya, sandarkan semuanya kepada Allah. Saya selalu begitu. Saya tanamkan tuh. Saya punya istri tuh, saya bilang, nggak usah takut lu ngontrak. Bulan ini nggak bisa kebayar tuh, orang datang suruh angkat kaki, tinggal angkat kaki. Urusan kemana? Tinggal urusan Allah. Terserah Allah Subhanahu Wa Taala pengen langkahkan kemana dan berikan tempat kemana buat kita. Nggak usah takut. Ini dunia milik Allah. Dunia milik Allah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah mengabaikan hamba-hambanya yang tiap hari berdoa kepada Allah, sholawat kepada Nabi Muhammad kekasih Allah Subhanahu. Nggak bakal mungkin. Masih takut gitu bahasanya. Tos-tosan. Makanya kalau kita pakai kalkulator kita nggak masuk akal. Ya, dari mulai pengeluaran harian, mingguan, bulanan sama tahunan. Nggak masuk logika dengan penghasil. Harusnya kalau bicara sistem ekonomi nih, harusnya kalau ya, pengeluaran kita banyak, pasti pendapatan kita. Kalau orang pendapatannya banyak, biasanya pengeluarannya banyak apa sedikit? Banyak. Itu sistem ekonomi. Ekonomi manusia. Makanya jangan pakai hukum ekonomi manusia. Kalau pakai begitu nggak masuk akal. Coba ente berusaha, ente testimoni sekali-kali. Dari mulai tanggal 1 nanti September, apapun yang ente beli, ente tulis. Iya, testimoni, silakan. Ente testimoni. Dari mulai rokok sampai mecin, ente tulis. Sampai 1 bulan ente lihat penghasilan ente dalam 1 bulan, insya Allah nggak sesuai dengan catatan ente. Sallu ala Muhammad. Siapa yang kasih? Allah buat kita, saudara. Allah yang kasih buat kita. Saya ngomong begini biar kita ini nggak lembek ibadahnya. Kencengin justru sholawat kepada Nabi Muhammad. Kencengin justru ibadahnya. Jangan meletoy. Apapun bentuk kerjaan kita, usaha kita, itu bentuk ikhtiar saja. Ya, jangan sampai terkalahkan ibadah kita dengan kerjaan. Jangan sampai terkalahkan ibadah kita dengan usaha kita. Jangan. Wayahna sholat kita sholat. Habis sholat kita mau jalan lagi. Kita mau kerja lagi. Maka dari itu tadi, sumbernya dari dawamkan dulu sholat 5 waktu. Nanti berceceran semuanya itu. Nggak mungkin dia ahli zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia masih bolong-bolong sholat 5 waktunya. Nggak mungkin dia ahli sholawat kepada Nabi Muhammad bisa ribuan dalam 1 hari kalau sholat 5 waktunya masih betul gak? Karena dibilang ini mata rantai. Ente pahamin kalau ane ngomong ini mata rantai. Sholat didawamkan sama dia sholat, itu tumbuh, ada gerakan di hati dia untuk berzikir kepada Allah, untuk bersalawat, untuk sodako, untuk ngasih makanan. Oh, pokoknya luar biasa deh. Dari sholat 5 waktu, buahnya sholat 5 waktu sabar. Jadi sabar dia, otomatis dari Allah. Kok subhanallah, ane selama dawam sholat, masya Allah, kok dikasih kayak begini. Biasanya mau langsung emosi ane, gak langsung gebugin orang. Tapi sekarang kok alhamdulillah berkah daripada mendawamkan ibadah sholat. Udah gampang. Kalau ente ketemu teman-teman ente, sahabat-sahabat ente lagi galau, udah nggak sholat loh. Gara-gara nggak sholat loh. Betul nggak? Jawabannya satu, bener.
Ente mau gak pugu lagu, ente mau galauin perempuan ke, ente mau galauin harta ke, ente mau galauin apa ke, satu sebabnya apa? Ninggalin ente udah daun belum sholat waktu? Belum. Oh, udah pantesan. Kalau orang daun sholatnya nggak bakal begitu, nggak bakal begitu. Ya, nggak bakal gundah gulana, khawatir, ketakutan, takut terus. Jadi dibayang-bayangin sama takut. Iya, emang begitu. Jadi setan tuh selalu ngebisikin kita untuk biar jadi orang takut gitu. Ya, akhirnya apa? Oh, kalau nggak begini nanti nggak nutupin, kalau nggak begini nutup. Jangan pakai kalkulator manusia. Jangan, puyeng ente. Aneh kasih ajarin sama aneh nih. Ya, jangan pakai kalkulator manusia. Jangan pakai kalkulator ente, pakai kalkulator Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita udah ikhtiar secara duniawi. Betul gak? Urusan hasil, urusan Allah. Makanya besok aneh sih cuman nyuruh sama antum. Mau siapa aja deh terserah di sini. Dari mulai bulan September besok 2021, tolong ditulis semua pengeluaran antum. Dari mulai antum, maaf nih, yang di sini nggak ada punya WC umum, sampai ke WC umum, antum pemes 1000, antum tulis 1000. Beli rokok sebatang, tulis tuh. Setiap pengeluaran tulis selama satu bulan. Ente lihat, hitung 1 bulan, lihat sama penghasilan ente, pasti nggak bakal nyambung. Kita nggak pernah begitu kan? Nggak pernah testimoni begitu kan? Iya. Jadi nggak tumbuh keyakinan kalau itu Allah yang melengkapi semua itu. Hasbunallah, tidak ada daya, tidak ada yang mencukupi kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi. Oh manusia, innal insana khuliqa halu'a, kata Allah. Manusia mah kurang mulu. Gaji 5 juta, besok 10 juta juga masih kurang. Iris kuping saya. Manusia begitu, makanya diremnya itu khuliqa halu'a, diremnya itu dengan ibadah. Ya, kalau jutaan aja masih merasa kurang, apalagi nggak nyampe jutaan. Oh, bakal brengos dia. Betul gak? Tapi kalau orang yang mendawamkan ibadah yang fardu, ya, terutama yang utama adalah salat maktubah, salat fardu yang 5 waktu, insyaallah, ya, insyaallah nggak akan aral. Kalau kata orang sono bilang nggak akan aral, ngadapin dunia nih, dia tetap teguh. Itulah pejuang yang sesungguhnya. Orang yang punya nyali itu bukan berani sama orang, enggak. Orang yang punya nyalinya besar itu dia bisa teguh dalam menghadapi perjalanan hidupnya. Tetap manteng dia berdiri, nggak pernah jongkok, apalagi duduk, apalagi rebahan dia. Dia manteng menghadapi dunia ini. Ya, karena ad-dunya darul amal. Dunia itu kata Nabi tempat kita beramal. Tempat kita beramal emang dunia itu. Wal akhirat daruz jaza, kata Rasulullah. Dan akhirat kelak itu adalah tempat balasan. Apa yang kita lakukan kita akan dibalas. Ya, maka beramalah. Ketika kita di dunia banyakkan amal. Ya, jadi kalau ente galau, ente apa segala macam, jangan nanya sama aneh ya. Jawabannya malam ini udah kasih tahu sama aneh. Betul gak? Umpama ada yang pusing gitu, ada yang pusing, ada yang gundah gulana, ada yang khawatir, ada yang galau, ya nggak usah datang ke rumah aneh minta solusi, karena solusinya malam ini udah dikasih tahu. Apa? Salat 5 waktu. Shallu ala Muhammad. Siap salat 5 waktu? Insyaallah.